إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmat karunia, nikmat iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan ini saya mendoakan pada seluruh umat muslim muslimat, mukminin dan mukminat, khusus para sahabat, sedulurku, para guru-guru yang lebih mengetahui daripada para YouTuber ya, juga para subscribing niat mengamalkan segala amalan dari sahabat bukan Agam Channel. Semoga Allah istiqomahkan, Allah mudahkan, dan Allah kabulkan segala hajatnya dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini insya Allah saya akan sharing ya, beberapa keilmuan yang sifatnya masih ranah ilmu ini, maka ada yang bisa diamalkan oleh kita sehingga menghasilkan segala keberkahan dunia akhirat. Ada yang belum bisa kita amalkan namun hanya bersifat pengetahuan ya. Pada kesempatan ini saya akan sharing beberapa riwayat ya, dari para kaum arifin, orang-orang yang hatinya sudah mencapai tahap ma'rifatullah ya. Jadi bukan ilmu ma'rifat, tapi ma'rifatullah memang sudah mengalami ya. Bukan dikira-kira lagi. Dikisahkan bahwa ada seorang arif billah ya, memiliki anak si fulan, namanya belum boleh saya buka ya. Beliau ini diberikan ijazah salawat ya, dan sudah dia istiqomahkan selama kurun waktu kurang lebih 8 tahun. Lalu ada lagi anaknya satu lagi diberikan ijazah salawat juga, sudah diamalkan 8 tahun. Maka ayahnya ini, ayah kedua orang anak ini juga seorang ahli ma'rifat juga, ingin tahu sejauh apa ya buah dari salawat yang telah ia ijazahkan kepada anaknya tersebut, termasuk juga muridnya dalam amalan tersebut. Maka ditanya, "Wahai anakku, apa sajakah buah dari salawat yang telah ijazahkan kepadamu ini selama 8 tahun?" Harus istiqomahkan, amalkan. Maka anak yang pertama ini dia menyampaikan bahwa saya sudah bisa anu gitu kan,
ya, bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, bisa penglaris lah, mencari barang dan sebagainya. Itu pun juga dengan anak-anak yang lainnya, ya, itu pun mensifati seperti itu. Maka sahabat dan Alian Channel, kedua orang ini oleh ayahnya ditegur, bukan seperti itu yang aku maksud. Orang yang telah mengamalkan salawat selama 8 tahun telah menjadi ahli salawat, ya. Dimana dari ahli salawat ini setiap saat, setiap waktu, ya, segala amaliyahnya itu memiliki suatu energi, suatu koneksivitas langsung pada alam malakut. Karena di sana itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, di sana itu di bahwa Allah dan para malaikat sejak awal penciptaan sampai nanti di akhir zaman selamanya, bahkan saat ini pun sedang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang sudah masuk kepada dimensi malakut, dimensi alam malakut dan bersalawat ini memiliki ciri tertentu, itu yang dimaksud. Maka kedua orang anak ini bertanya, apa cirinya wahai ayahku? Nah, maka anak yang paling kecil ini disuruh untuk menghembuskan nafas dari ke hidungnya ini dengan niat untuk menghembuskan dari nafasnya itu bekas dari salawat yang telah ia amalkan selama 8 tahun. Nah, ketika dia hembuskan nafasnya di telapak tangan ayahnya tersebut, dihembuskan, maka terciumlah bau misik yang walaupun tidak terlalu tajam, ya. Lalu ayahnya pun meminta kepada anak yang pertama untuk menghembuskan nafasnya ke telapak tangannya itu dengan niat untuk menangkap atsar, ya, menangkap ciri dari salawat yang telah dia amalkan selama 8 tahun yang membekas pada dirinya. Maka dihembuskan nafasnya itu, ditangkap oleh telapak tangan ayahnya. Maka qadarullah, hembusan nafas dari anak yang pertama ini mengeluarkan bau misik yang sangat kuat, ya. Sehingga adiknya yang mencium bau misik ini pun hidungnya pun sampai perih mengeluarkan darah, ya. Dan wanginya tersebut semakin dihembuskan lama semakin wangi ruangan tersebut, bahkan wangi sampai kepada keluar dari rumah, ya. Sehingga ayahnya pun berdoa, ya Allah, tutuplah sir daripada ahli salawat ini. Nah, di sana dapat kita ambil pengertian bahwa ahli salawat yang sesungguhnya itu memiliki ciri yang membekas dalam nafasnya, ya, karena salawat ini terkoneksi langsung ke alam malakut, ya, ke alam malaikat, bahkan ke alam malakut, alam ketuhanan, ya, yang bersalawat ini. Sehingga ciri yang membekas pada tubuhnya itu, hembusan nafasnya akan mengeluarkan wangi misik yang sangat kuat. Nah, itu yang pertama. Jadi para ahli salawat itu, ya, jangankan yang biasa mengamalkan dengan ijazah, yang biasa doa aja yang biasa ahli doa, ahli riyadhah, tapi dia itu tidak bersalawat, maka amalnya tertolak. Sholat saja tidak sah tanpa bersalawat kepada Rasulullah dan para ahli keluarganya, ya.
Jadi memang kedudukan selawat ini sesuatu hal yang sangat memiliki keutamaan ya antara amal-amal yang lain. Begitu juga dalam sisi Riyadhul Ma'rifatullah ya, dikatakan bahwa ada seorang Syekh A ya. Syekh A ini berguru kepada Syekh B ya. Dia ingin mendapat pengetahuan ya, langsung dari Allah tentang kunhi, kunsa, dan kun fayakun. Yang mana keilmuan-keilmuan tersebut memang tidak ada yang dibahas secara basyirah, secara bertemu atau secara tulisan. Akan kalau dijelaskan secara tulisan kebanyakan akan tumpang tindih pemahamannya, tidak akan dipahami, harus dengan riyadhah. Maka syekh tersebut pun mengajarkan suatu salawat yang disebut salawat kunhi ya, dan harus dengan riyadhah selama 3 hari di ruang riyadhah khusus dari syekh tersebut. Ini syekh berguru kepada syekh, kaum arifin berguru kepada yang lebih arif lagi. Maka dia masuk kamar Allah ya. Di hari pertama dia berzikir dengan sangat kuat. Di hari kedua ya, kamar khalwatnya itu ketika berzikir terdengar banyak orang yang berzikir ya. Di hari ketiga tidak ada suara apapun. Maka si Syekh ini ingin mengetahui keadaan si Syekh B ini apakah masih kuat riyadhah atau tidak. Soalnya 3 hari dikira akan keluar pas maghrib, hari ketiga ternyata tidak keluar ya. Dilihat dari lubang kunci dia masih dalam keadaan duduk. Itu saja kalau riyadhah itu amal-amal fardhu tetap terjaga, sholatnya ya, baca Quran dan sebagainya, di luar amal-amal sholawat ya. Nah, dari keempat ya, dari keempat itu dia melihat di lubang kunci dengan bahasa isyarat, dia minta kepada Allah untuk bisa melihat, perlihatkan di lubang kunci karena belum keluar saja sudah 3 hari. Ketika dilihat maka tubuhnya bercahaya, seluruh tubuhnya bercahaya, dan dari isyaratnya itu tidak boleh dibatalkan, tidak boleh masuk ke ruang Allah, dan ini didiamkan ya. Ketika hari kelima ya, hari kelima dilihat, maka terlihat di sana itu ada satu hamparan tanah yang sangat luas, yang di atasnya ada kumpulan air yang memiliki pusaran air. Di tengahnya ada api yang bergerak-gerak tertiup dengan angin kesana kemari. Maka saya ini pun terkejut, wah demikian seperti itu ya. Di hari kelima seperti itu dia minta isyarat, apakah saya harus masuk, membatalkan, ternyata diberi syarat oleh Allah untuk tidak masuk. Ini tidak masuk. Lalu di hari ke-6 ini orang udah berapa hari nggak makan nggak minum, dapat makanan hidangan dari Allah ya, hidangan makrifat. Lalu di hari ke-6 dia melihat lagi. Ketika melihat orang itu nggak ada, sama seperti kalau hari kelima itu orangnya nggak ada, lalu ada hamparan tanah, pusaran air, api dan angin yang berhembus. Orangnya nggak ada, hanya ada itu saja. Hari kelima, hari ke-6 orangnya nggak ada, hilang, orangnya nggak ada, hilang sama sekali, hilang. Sehingga saya sebut minta, ini orang yang mengijazahkan 3 hari, dia sampai lebih dari 3 hari kan, dia pakai isyarat minta kepada Allah secara batin, bagaimana ini ya Allah gitu.
Maka di hari ke-6 itu orangnya hilang, namun bekas sedikit pun. Namun tetap Allah berikan isyarat, berikan kasat, orang itu ada, namun tidak ada dalam dimensi yang dilihat di alam syekh tersebut. Nah, barulah setelah di hari ke-7 diberitahu bahwa orang itu akan keluar oleh Allah, itu diberitahu oleh ilham, orang itu akan keluar di hari ke-7 setelah maghrib gitu. Dan dia tersebut menunggu dan siap menghidangkan makanan minuman. Dan dia riyadhah lebih dari 7 hari ya. Maka setelah syekh tersebut keluar di hari ke-7, maka gurunya ini berkata, marhaban ya barokatuh, selamat datang wahai wujud yang barokah. Jadi salawat ini dalam satu riwayat riyadhah di sana itu dia bisa sampai mendapatkan suatu pengetahuan tentang kunhi, kun hijat, dan kun fayakun gitu. Ya. Dimana kun hijat ini hanya Allah yang tahu seperti apa. Ya. Apalagi kunhi itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, nggak ada satu makhluk yang bisa ini gitu. Jadi masuk dalam dimensi tersebut. Dan kun fayakun yaitu Nur Muhammad, Ridho Muhammad ini tajalinya itu kan ada 4 ya, ada unsur air, tanah, angin, udara ya, itu ada pada diri kita. Nah, sehingga ketika di hari ke-5 itu, maka jasad-jasad sifat kita itu akan hilang, kembali ke wujud Nur Muhammad ya. Sudah kalau kita lihat dalam penjelasan para aulia Allah itu ada suatu tempat khalwat mereka itu ada air, ada sungai yang konon dikisahkan bisa nyambung ke Mekah, bisa nyambung ke sumur Jam-Jam dan sebagainya. Mengapa? Karena tubuhnya itu bisa berubah menjadi air, menjadi angin ya, sehingga melalui portal tersebut dia ada di tempat yang suci tersebut setiap waktu. Nah, itu salah satu ilmu kunhi, kun hijat, kun fayakun melalui riyadhah khalwah khusus dan ijazah khusus dari syekh yang bergurunya pun seorang syekh itu ada ya. Itulah salah satu kemuliaan ya, bukti yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih ya, semoga saja kita termasuk di dalamnya. Nah, keduanya kita bertabarukan. Kalau kita bicara kunhi, kun hijat, dan kun fayakun, tentulah semua orang itu nggak semuanya bisa mengetahui, memahami, dan sampai ke martabat tersebut. Nah, seperti hanya kita mengetahui ada suatu keterangan di Rasulullah yang mengatakan bahwa anak Ahmad bin aku adalah Ahmad tanpa mim, yaitu Ahad. Banyak orang mengatakan bahwa hadis tersebut diragukan karena bagaimana mungkin Ahad di sana adalah Esa, karena memang Rasulullah itu ya terjadi dari sifat Ahad ya, terjadi dari sifat Sami, dari sifat Subur ya. Karena apa? Hanya Rasulullah saja mengetahui sifat dari zat Allah yang maha sempurna, yang bisa mendengar kalamnya yang tanpa huruf, yang tanpa suara, yang disebut dengan wahyu ya. Ya Rasulullah saja yang sampai ke derajat ahad ya. Derajat itu ketunggalan, sehingga dia jadi wasilah, perantaraan di ibadah. Tidak sempurna sholat, tidak sempurna doa tanpa salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan makhluk seperti makhluk yang diciptakan dari unsur-unsur, tapi Rasulullah itu adalah dijadikan daripada nur sifat jamal dan sifat jalal Allah
ya, sehingga adanya Nur Muhammad di awal itu sebagai apa, sebagai wasilah. Gimana ya, ibaratnya kita mau ke suatu tempat pendakian ya, mau ke puncak gunung atau mau jalan-jalan ke suatu tempat di luar negeri, misalkan di Rusia, nggak ada guide-nya, nggak ada petunjuk jalan, tersesat gitu ya, walaupun pakai sinyal GPS, pakai Google Map, bisa tetap aja. Jalankan di Rusia, di jalan tol aja pakai Google Map bisa tersesat ya, karena apalagi ini teknologinya teknologi ilahi gitu ya. Yang keduanya, dari salawat ini ada satu tabarukan dari kisah tersebut. Belum tentu kita itu banyak salawat menjadi ahli salawat ya, karena salawat yang sesungguhnya itu ternyata memiliki bekas setelah istiqomah diamalkan 8 tahun, di mana hembusan nafas kita itu mengeluarkan misik yang sangat kuat, minyak misik ya. Karena kita tabarukan ya dengan membaca salawat dari idol, kita oleskan misik di atas dua hidung kita, dua lubang hidung kita ya, insya Allah. Karena dari sini ke sini ini adalah, kalau kita ini menurut ahli hikmah para arifin, di sini itu ada kalimat letaknya la ilaha illallah, dan di sini ini adalah yang di apa, potongan bibir ini adalah kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan salawat ini penghubungnya ada di sini. Nah itu kita amalkan ketika riyadho, ketika kita baca salawat, baca zikir, oleskan misik. Mau pakai jempol kanan, jempol kiri boleh ya, insya Allah untuk menjadi keberkahan ahli salawat ya. Ya kalau jadi ahli salawat ya tentu saja tubuhnya pun mubarok ya, tubuhnya penuh barokah, hartanya barokah. Apa itu barokah itu? Pertama, barokah itu ketika mencari harta, mencari rezeki, singkat, banyak, dan jaraknya dekat. Itu yang pertama. Yang keduanya itu rezeki yang barokah, memiliki lifetime yang sangat panjang. Jadi misalkan kita udah dapat uang ya dengan riyadho tersebut, kita beli misalkan TV biasanya lifetime-nya misalkan 5 tahun, ini bisa lebih, bisa 20 tahun, bisa 15 tahun ya, lebih daripada umumnya. Di mobil biasanya 2 tahun, 3 tahun udah rusak, ini sampai 8 tahun, 10 tahun masih kuat, onderdilnya masih bagus. Nah itu lifetime berkah ya. Yang ketiganya dari mubarokah ini, isi barokah itu adalah membawa kepada ketaatan. Jadi kita kasih ke anak, ke istri ya, ke saudara, ke fakir miskin, ke orang bermaksiat, uang tersebut ketika dibelanjakan memudahkan kepada ketaatan. Nah itu jadi karomah sebenarnya dari manusia itu bisa mengajak pada ketaatan ya, kan bisa terbang, bisa nyembuhin penyakit, bukan itu sebenarnya ketaatan. Karena dengan dia ada kepada ketaatan, penyakit badan itu, penyakit batin yang akan sembuh dengan sendirinya, karena ada sistemnya khusus dari salawat tersebut. Apa ada salawat, bukan salawat yang sifatnya lebih kepada puji-pujian ya, saya itu burdah ya, burdah itu kain ya. Orang yang pandai memuji-muji seseorang, ketika dia sakit stroke, dia banyak memuji kepada Rasulullah SAW sehingga dihadiahkan kain sehelai kain Rasulullah ketika ia tidur sehingga sembuh. Ketika
Ya kan ceritanya ketika dia sedang stroke bermimpi, Rasulullah itu senang dengan pujian yang diucapkan, ini kasidah ya mudah. Ketika dia bangun, dia sedang memakai kain pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia membuat kasidah burdah. Ya, tapi itu bukan sebagai tujuan, hanya sebagai bonus saja. Yang penting kitanya niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja barangkali sahabat Munkar Azam channel yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semua yang saya share di sini ya memiliki tingkat keilmuan. Selain share juga bisa untuk diamalkan. Itu untuk salawat kunhi dan namanya saya tidak akan ijazahkan dulu, itu tingkatnya khusus ya. Khusus saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alimtu su'an wa zalamtu nafsi faghfiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.